Ali niku dawuh, laula khamsu khisalin la saron nasu kulluhum sholihin atau sholihin kulluhum. Kalau tidak ada perkara 5, maka semua orang itu jadi baik. 5 iki sing mereka api. Pertama al-qanaatu bil jahli. Nerima dengan kebodohan. Ora gelem belajar, ora gelem takon. Nomor kali wal khirsu ala dunya. Empun napa dereng nggih? Apa kedonyan ngoten nggih, Bu? Kedonyan. Masyaallah. Wasyukhu bil fadli. Medit kikir bakhil dengan apa yang sebenarnya kita ini sudah di atas kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita wajar lah kalau kita nggak berikan. Tapi kadang duwe mobil 3 begitu nggih, sing sitok disilih lho wangel ngian, Pak. Masya Allah, makanya saya juga luar biasa di Bayu. Ini rumah cuma 1 digawe sholawatan terus. Masya Allah, mugi-mugi barokah dalam begitu. Masya Allah. Wariya'u fil amal. Riya fil amal. Pamer. Pengen dipuji. Tapi ini jangan dibalik. Pak, saya itu pengen jamaah karena dipuji, nggak boleh. Gimana Pak? Saya ini mau jamaah tapi nanti khawatir dipuji. Sudah nggak usah jamaah, juga nggak boleh. Loh nggih, orang melaksanakan ibadah karena pengen dipuji ini riya. Tapi orang meninggalkan ibadah khawatir dipuji, ada yang mengatakan bisa itu ujub atau bahkan syirik nanti. Sudahlah lek waya jamaah yo jamaah ngarep dhewe. Ngoten nggih? Lho siang mboten, Pak? Kok jamaah paling dulu. Sholat subuh depan sendiri gitu nggih. Orang malah keri dhewe. Nah, itu. Riya'u fil amal, tidak boleh riya, tapi juga tidak boleh saya ini enggak jamaah. Kenapa? Khawatir saya dianggap hebat. Enggak boleh seperti itu. Sudahlah, tidak boleh kita niki ibadah krana menungso atau meninggalkan ibadah karena manusia, tidak boleh. Sudah, monggo. Dipuji yo alhamdulillah, ra dipuji nggih, monggo dilokne yo wajar. Sekali lagi wong kadang gak seneng ya gak seneng seperti tadi itu nggih. Ya Allah, Masya Allah. Terakhir wal ijabu birro'i. Nomor 5 adalah ijab birro'i. Merasa paling benar. Niki juga harus dihindari. Makanya monggo kita belajar dan terus belajar. Apa malah niki zaman akhir. Zaman akhir kita harus tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sudah diwanti-wanti, di-warning oleh Rasulullah. Zaman akhir ya apa? Makanya selain kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, diri kita pertahanannya harus betul-betul kuat. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadayyu. Lallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alaikum anfusakum. Openono awakmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Kalau kamu sudah punya ihtidak, punya hidayah, bersama siapapun tidak akan ada afat jeleknya, tidak ada akan akibat jeleknya. Ditanyakanlah ayat ini kepada Rasulullah, maksudnya pripun? Yang tanya itu Abu Sa'labah. Rasulullah tahu, ya Abu Sa'labah, mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Fa idza ra'aita sukhan muta'a wa dunya sarata wa hawan muttaba'a wa ijaba kulli dhira'in bira'i 'alaikum anfusakum. Kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau besok sudah terlihat cukhan muto'a, medit sing diikuti, wong niku medit, kita niki medit apa mboten Pak? Lho mboten, awake dhewe medit apa mboten, namun dijawab mboten niku Pak. Kita ini termasuk bakhil apa termasuk kira-kira loman? Gambarannya sahabat itu, gambarannya gitu. Jenengan bisa menggambarkan. Sahabat itu datang ke Rasulullah, Gusti saya tak sedekah. Ya, semua harta saya ya Gusti. Gitu. Oh jangan, ya separuh nggih, jangan. Sepertiga oke.
Kalau kita kira-kira nawarnya dari bawah apa dari atas ini? Masya Allah. Wa dunya muksarota. Dunia dipilih daripada akhirat. Didahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan ukhrawi. Wa hawan muttaba'ah, hawa nafsu yang selalu diikuti. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Ketika semua orang merasa pendapatnya paling benar. Kalau sudah ada 4 ini, kira-kira pertanyaannya gini, yang sudah mana apa yang belum mana ini pertanyaannya? Syukhan mutta'at dunyan muksarata hawan muttaba'ah ijaba kulli dhi ra'yin. Ini yang 4 ini, yang belum yang mana apa yang sudah yang mana pertanyaannya sekarang ini? Yang belum yang mana nggih piye? Semuanya sudah. Maka alaikum anfusakum. Kita harus punya pertahanan yang kuat. Jadi kita pertahankan diri kita, tetapi juga kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak perlu khawatir. Hadis itu panjang. Inna min waraikum fitanan kaqita'il lailil mudlim. Di zaman itu, di belakang kamu itu ada fitnah-fitnah yang keji, fitnah-fitnah yang seperti potongan patangan malam, gelap, gak roh di bolong di musuh. Tapi Rasulullah memberikan satu pengebang-gebang ilmu tamassiki kina idin bimistilladzi antum alaih ka ajri khamsina minkum. Bagi orang-orang yang tetap memegang sunnahnya Kanjeng Nabi, sunnahnya para sahabat, sunnahnya para tabi'in, maka akan mendapatkan 50 pahala kamu sekalian. Berarti pahalanya sahabat kan? Sahabat ini juga bingung, kok yo enek orang zaman akhir ganjarannya 50 sahabat. Qalu minna am minkum ya Rasulullah. Mereka tanya, 50 kami para sahabat, apa 50 mereka orang-orang zaman akhir? Jawabnya Kanjeng Nabi, bal minkum. Ini kalau dioncai bal ini kan berarti ada titik tekannya. Bal minkum. 50 para sahabat. Kok bisa ya wong niku nek sakniki bisa tetap mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, bisa tetap seperti dulu, pahalanya 50 kali lipat orang dahulu. Kanjeng Nabi tanpa ditanya menyerangkan karena masih melihat kira-kira serodok ganjel gitu di para sahabat. Tajiduna alal khairi a'wana wa la yajiduna alaihi a'wana. Kamu kalau jadi baik akeh koncone. Tapi besok di zaman akhir nek dadi api ora patek duwe kanca. Ora patek apa ora duwe? Kinten nyuwun sewu Pak. Kinten. Dawuh Kanjeng Nabi niki leres napa tepat? Nah, saya pikir tepat nggih, di atas leres nggih. Cara panah ngono mak jelep ngoten nggih. Wah, Masya Allah, panjenengan zaman sakniki. Nyuwun sewu. Enggak usah adu-adu, enggak usah orang lain. Kita sendiri kita oncai. Kita niki cara gak ngrasani kancane akeh napa malah gak duwe kanca. Begitu ya. Kita gak gelem ngrasani, dijak ngrasani, aja ngrasani. Kinten, tambahke kanca napa malah gak duwe kanca. Makanya mari kita jadi orang baik itu enggak enak. Makanya enggak usah jangan begitu. Makanya enggak usah A jadi orang baik, B golek pena. Makanya enggak usah golek pena. Artinya apa? Akbarul ham, our priority, first priority kita, prioritas utama kita, tujuan utama kita itu jangan golek pena, tapi golek bener. Insya Allah nanti di akhirnya pasti pena. Contohnya begini, gambaran mudahnya. Kita jadi pegawai negeri, penanya korupsi langsung sugih Pak. Tapi akhirnya mesti masuk KPK itu nanti. Tapi kalau kita nggak cari pena, cari temen, cari bener, cari jujur, insya Allah nanti di akhir ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.